Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 122, Dak Dikduk. Masih bersama saya Sen-Sen, selamat mendengarkan. 2 minggu kemudian, pagi hari di kediaman Aditama, seperti biasa Kiara menyiapkan keperluan suaminya yang hendak berangkat bekerja. Sedangkan Gunawan masih menggendong Kayla, berdiri di depan jendela dengan sorotan matahari pagi yang masuk ke dalam kamar itu hingga menyinari tubuhnya. Mas, udah sini Kayla sama aku, Mas mandi Ki. Kiara membentangkan tangannya dengan mengambil Kayla dari gendongan sang suami. Namun Gunawan masih saja menciumi putrinya yang sudah wangi khas seorang bayi. Mas, udah nanti kamu telat, ucap Kiara sembari tersenyum. Gunawan masih saja menciumi Kayla yang semakin berisi. Gemes? Abis kamu masih belum bisa aku gemesin sih? Jawab Gun. Kiara tersenyum. Sebentar lagi, sabar ya. Lalu Gunawan memindahkan Kayla ke tangan Kiara. Oh iya, bagaimana persiapan akikah Kayla? Tanya Gun pada istrinya. Semua disiapin Mami, nanti aku tanya sama Mami. Jawab Kiara sembari membenarkan posisi gendongan Kayla. 3 hari lagi kediaman Aditama akan ramai dengan tamu undangan. Pasalnya Gunawan dan Kiara akan mengadakan syukuran atas kelahiran Kayla, tepat di hari ke-21 kelahiran sang putri. Mereka baru saja bisa melaksanakan syukuran ini, mengingat sebelumnya, Gun masih bolak-balik rumah sakit untuk pemeriksaan pemulihan dirinya. Belum lagi keadaan Kiara yang baru saja melahirkan. Ditambah Gun juga yang masih sibuk mengurus usahanya yang sudah 1 bulan ia tinggalkan. Gunawan mengangguk. Oke. Gunawan masih saja berdiri dan memandangi istrinya. Is, kok malah bengong? Sana mandi, ujar Kiara. Mandiin, Kata Gun manja. Kiara tertawa. Apaan sih mas? please sayang, dari semalam mas sudah gak tahan nih. Gunawan memegang miliknya. Kiara pun melihat Kiara itu dan tampak ada sesuatu yang membesar di sana. Kiara memang sering memuaskan suaminya dengan cara yang lain. Yang penting, hasrat suaminya tersalurkan dan Gunawan pun merasa senang. Kayla gimana? Tanya Kiara. Titip si Bibi dulu, ya. Gunawan menaik turunkan alisnya. Aku tunggu di dalam ya sayang. Gunawan terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian kembali menoleh ke arah sang istri dan mengedipkan matanya sebelum ia benar-benar masuk ke dalam sana. Kiara tertawa dan menggelengkan kepala. Memang, lelaki kalau ada maunya tidak bisa terbantahkan. Kiara pun keluar dari kamar itu dan mencari si Bibi. Ia menitipkan Kiara padanya, lalu kembali lagi ke kamar itu untuk memenuhi janjinya pada sang suami. Kiara memasuki kamar mandi dan sudah disuguhkan oleh pemandangan yang tak asing. Gunawan pun langsung mendekati Kiara. Ia mencium lembut bibir sang istri, mengecap semua bagian itu dan mulai menuntut. Kiara pun membalas perlakuan sang suami. Bibir Gun mulai turun ke bagian leher itu dan memberi tanda di sana. Sekarang aku harus berbagi, Ucap Gunawan lirih, sembari meremas kedua gunung kembar sang istri. Kiara tertawa melihat ekspresi lucu suaminya. Kamu tuh ada-ada aja mas. Kiara berjongkok dan mulai melakukan aksinya. Hingga Gunawan pun merasakan nikmat dari kelincahan mulut sang istri yang selalu berhasil menuntaskan hasratnya. Gun mengerang melepaskan pelepasan itu dan Kiara pun langsung berdiri, membersihkan wajah serta mulutnya. Kiara berdiri di depan cermin, membelakangi Gunawan yang masih menetralkan diri setelah pelepasan. Ia melihat Gun dari balik cermin itu. Kemudian, Gun pun menoleh ke arah cermin itu. Ia tersenyum dan mendekati sang istri. terima kasih sayang. Gun memeluk Kiara dari belakang. Maaf merepotkanmu. Tangan Kiara menangkup wajah Gun dengan tetap pada posisi itu. Mereka saling bertatapan lewat cermin. Aku yang minta maaf, karena belum bisa melayanimu dengan sempurna untuk hal itu. Gun mengecup bahu Kiara. Kamu memang selalu mengerti aku. Terima kasih. Gun mengeratkan pelukannya dan keduanya tersenyum. Mereka kembali bertatapan dari balik cermin itu. Di tempat yang berbeda, Hanin tengah menyiapkan sarapan di dapur. Sayang, Kenan mengalungkan kedua tangannya pada pinggang Hanin. Ia paling senang mengganggu sang istri ketika memasak,
karena Hanin selalu pasrah di jamah sang suami ketika dalam keadaan itu. Hanin menoleh ke arah Kenan. Ia tersenyum. Is, kok masih belum mandi? Tanya Hanin melihat ke arah Kenan yang masih mengenakan boxer dan kaos dalam. Aku tidak ke kantor. Hanin mematikan kompor dan membalikan tubuhnya. Kenapa? Bukannya hari ini kita akan memeriksakan dia. Kenan balik bertanya sembari mengelus perut Hanin. Dan nanti malam, Mami mengajak makan malam bersama. Hanin mengangguk. Ia memang tidak lupa dengan acara hari ini. Kenan pun berjongkok dan mengecup perut itu. Morning, boy. Kami akan memeriksakan keadaanmu. Papi sudah tidak sabar ingin melihat keadaanmu di sana. Hanin terdiam dan tersenyum kecut. Bi, kita belum tahu dia laki-laki atau perempuan. Tapi kamu selalu memanggilnya boy. Kenan berdiri dan tersenyum menatap istrinya. Itu harapan, sayang. Dan feelingku mengatakan dia laki-laki. Kenan kembali mengelus perut Hanin. Bagaimana jika bukan? Tanya Hanin menatap kedua bola mata Kenan. Kenan terdiam dan tidak menjawab. Ia malah mengalihkan pandangan ke arah masakan sang istri. Kamu masak apa? Tanya Kenan. Harum sekali. Pasti enak. Hanin mengelakkan napas. Ia tahu bahwa Kenan tidak ingin membahas hal ini. Ia semakin deg-degduk, mengingat pemeriksaan yang akan ia lakukan hari ini kemungkinan sudah bisa memastikan jenis kelamin bayi yang ia kandung, karena usianya sudah semakin besar. Hanin hanya berharap, semoga Tuhan mengabulkan doanya dan harapan sang suami. Di setiap doa yang Hanin panjatkan, hanya kebahagiaan suaminya lah yang ia inginkan. Karena jika sang suami bahagia, maka dirinya pasti ikut bahagia. Lalu dengan cepat hidung Kenan mengarah ke sang istri. Kalau ini harum nggak? Ia mengedus-ngedus leher Hanin. Apaan sih kamu? Rengek Hanin manja dengan menepuk pelan dada Kenan. Bau bawang. Sepertinya kamu harus mandi lagi. Ucap Kenan berbohong. Itu hanya alibinya saja yang ingin mandi ditemani sang istri. Hanin yang polos pun malah mencium bajunya. Masa sih? Aku udah mandi. Kenan tersenyum licik. Kamu tetap harus mandi lagi. Hanin menatap Kenan dengan senyum yang ia pahami. Dasar, pasti mau mengerjaiku. Kenan langsung membopong tubuh istrinya dan membawa Hanin ke dalam kamar. Aku udah mandi, Bi. Rengek Hanin yang kini berada dalam gendongan Kenan. Biarin, mandi lagi. Hobi. Apa? Kenan tetap melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Lalu ke dalam kamar mandi. Kan jelek. Kesal Hanin membuat Kenan malah tertawa. Kemudian Kenan menutup pintu kamar mandi itu dan mendudukkan Hanin di atas marmer wastafel. Ia mengungkung tubuh sang istri untuk mencium bibir ranum itu. Bi. Hanin menahan dada Kenan. Siapa wanita yang bersamamu dengan anak kecil itu? Apa anak itu anaknya? Tanya Hanin yang ingin mengetahui Michelle lebih lanjut. Oh iya, aku belum menceritakan dia ke kamu ya. Dia itu anak salah satu relasi papi. Kenan menceritakan awal mula pertemuannya dengan Misha dulu. Juga menceritakan pertemanannya dengan anak-anak relasi sang ayah yang terbilang dekat. Dia juga teman kuliahmu? Tanya Hanin lagi. Kenan mengangguk. Ya, tapi tidak lama. Karena dia pindah ke Jerman dan melanjutkan kuliahnya di sana. Karena dia menerima perjodohan orang tuanya. Oh. Tapi sayang, Axel tidak berumur panjang. Kenan kembali menceritakan Misha yang saat ini sudah berstatus single parent, karena baru saja ditinggal suaminya meninggal. Oh, jadi dia janda. Entah mengapa Hanin menjadi khawatir jika suaminya berdekatan dengan wanita itu. Padahal semula, ia senang mendengar Misha memiliki suami. Kenan pun menceritakan semua dengan jujur pada Hanin, termasuk ketertarikannya dulu pada Misha. Namun ia langsung mengklarifikasi bahwa ketertarikan itu hanya ketertarikan biasa. Dan memang benar. Hingga sekarang rasa itu telah hilang jauh sebelum Misha dinikahi Axel. Di rumah sakit, Kenan dan Hanin sudah berada di dalam ruangan dokter. Hanin pun sudah berbaring di tempat tidur itu. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Kenan antusias.
Wanita berjas putih yang duduk di depan Hanin sembari memutar alat di perut itu menatap layar monitor. Hanin dan Kenan pun mengikuti arah mata sang dokter. Sehat, bayi Anda sehat, Pak. Dan ini jantungnya. Dokter itu menunjukkan alat ke arah monitor itu. Bulatan yang baru berbentuk titik itu, Dok. Kenan kembali bertanya. Ia tampak sangat serius dan antusias. Terlihat binar di wajahnya. Kenan menggenggam tangan Hanin, seraya senyum yang terus mengembang dengan sesekali melihat ke arah Hanin dan monitor itu. Hanin pun sangat senang. Wah, anak Anda perempuan, Pak. Celetuk dokter itu. Dek. Jantung Hanin seolah akan copot. Ia langsung memandang ke arah Kenan untuk memastikan ekspresi wajahnya. Bab 123. Berharap dibela. Kenan tetap menggenggam tangan Hanin dan tidak dilepaskan. Walau sesungguhnya ia pun terkejut dengan penuturan wanita parubaya yang mengenakan jaket putih itu. Kenan tetap mengulas senyum. Namun, senyum itu sedikit menipis. Hanin melirik lagi ke arah sang suami yang arah matanya tetap terfokus pada layar monitor dan mendengarkan setiap perkataan dokter. Ini tangan ya, Dok? Tanya Kenan menunjuk layar monitor yang mencetak sketsa organ tubuh bayi yang ada dalam perut Hanin. Dan ini kaki? Dokter itu pun mengangguk. Benar, Pak. Ia tersenyum melihat antusias Kenan sebagai calon ayah. Namun Hanin tetap melihat sedikit celah kekecewaan di wajah itu. Walau Kenan berusaha tidak menampilkannya sama sekali. Sayang, bayi kita sehat. Ucap Kenan menoleh ke arah Hanin dengan senyum. Hanin menarik sudut bibirnya. Alhamdulillah. Ia tidak tahu, apa Kenan benar-benar bahagia, atau hanya menampilkan kebahagiaan di hadapannya saja. Entahlah, tapi yang pasti Hanin sangat bahagia mendengar bahwa anak yang ia kandung dalam keadaan sehat. Setelah hampir 1 jam berada di ruangan itu, akhirnya Kenan dan Hanin pamit pada dokter itu. Terima kasih, Dok. Maaf jika saya banyak bertanya. Ucap Kenan seraya mengulurkan tangannya untuk berjabat. Dokter itu pun menyambut uluran tangan Kenan. Tidak apa, Pak. Justru saya senang jika si ayah banyak bertanya keadaan anaknya seperti ini. Itu berarti si ayah bukan hanya berperan dalam proses pembuatannya saja. Kenan pun tertawa diiringi tawa Hanin dan suster yang juga menyela ikut tertawa. Dokter bisa aja, ucap suster yang mendampingi dokter itu untuk merapikan alat yang digunakan Hanin tadi. Dokter itu pun tertawa, lalu bergantian mengulurkan tangannya pada Hanin. Jaga kesehatan ya, Bu. Jaga asupan gizi makanan dan yang paling utama, jangan stres, oke? Kenan langsung menoleh ke arah Hanin dan menatapnya. Kamu stres? Dokter itu pun menatap Hanin. Mereka sudah dalam posisi berdiri dan hendak pergi. Hanin menggeleng kepalanya ragu. Tidak. Dokter itu melihat kegelisahan dalam raut wajah Hanin. Ya, saya hanya mengingatkan saja, kata dokter itu lagi. Dijaga istrinya ya, Pak. Biasanya ibu hamil itu sensitif. Kenan melihat lagi wajah Hanin yang tengah menunduk. Kenan mengangguk. Baik, Dok. Sekali lagi terima kasih. Kemudian mereka berlalu dari hadapan dokter itu. Kenan meraih pinggang Hanin untuk lebih dulu berjalan di depannya. Saat akan keluar, Kenan menahan pintu yang tertutup otomatis itu, agar Hanin dapat keluar lebih dulu dengan leluasa. Perhatian-perhatian kecil seperti ini yang Hanin suka dari Kenan. Kenan pun tetap menggenggam tangan Hanin saat mereka berjalan beriringan. Ia tidak protes saat Hanin berjalan pelan. Malah, ia ikut berjalan pelan dan menyesuaikan istrinya. Walau sebenarnya Kenan paling tidak suka berjalan lambat. Kita ke bagian farmasi dulu, untuk mengambil obatmu. Hanin mengangguk. Iya. Kenan pun membawa sang istri menuju ruang farmasi dengan tetap menggenggam tangannya. Hanin menatap genggaman tangan itu. Ia lega melihat ekspresi Kenan yang biasa saja. Walau dokter menyatakan bahwa jenis kelamin bayi yang ada di dalam perutnya itu tidak seperti yang ia inginkan. Kemudian Hanin melirik ke arah Kenan dari samping. Kenan tak membalas ucapannya. Padahal biasanya di saat berjalan beriringan seperti ini, Kenan akan merasakan jika Hanin sedang menoleh ke arahnya. Dan Kenan akan segera membalas tatapan itu dengan senyum lebar. Tapi saat ini wajah Kenan terlihat datar dengan tatapan lurus ke depan. Kecewa. Ya, Kenan merasa kecewa ketika dokter menyatakan bahwa jenis kelamin
Bayi yang ada di perut istrinya adalah perempuan. Ia memang sangat mendamba anak pertamanya adalah seorang anak laki-laki. Bukan karena ia tak ingin memiliki anak perempuan. Ia pun ingin memiliki anak perempuan. Tetapi untuk anak kedua, sedangkan yang pertama ia ingin anak laki-laki sepertinya, yang akan ia didik sebagai penerus keluarga Aditama, karena Kenan sudah menyiapkan banyak hal untuk itu. Kenan memang pria perfeksionis. Dalam hidup, ia selalu memiliki rancangan dan target. Ia selalu membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang, sehingga terkesan kaku. Kekakuan sosok Kenan yang seperti inilah, yang akhirnya tidak memiliki banyak teman. Hanya Vicky yang mengerti dirinya. Ia pun melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana yang ia rancang. Namun, hanya satu yang ia lakukan tanpa rencana, yaitu menikahi Hanin. Dan beruntungnya, Tuhan selalu mengabulkan rencana hidup Kenan, sehingga ia merasa selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia lupa bahwa ada tangan Sang Pencipta yang menentukan takdirnya, dan kini Kenan sudah mendahulukan takdirnya itu. Ia pun menelan kekecewaan itu, dan berusaha untuk menerima kenyataan bahwa tidak selamanya apa yang diinginkan akan selalu didapatkan. Ia tak ingin membuat Hanin sedih ataupun stres, seperti apa yang dikatakan dokter tadi. Ia sangat menyayangi Hanin, dan akan tetap menyayangi Hanin juga anak yang ada di dalam perut sang istri. Karena anak itu adalah darah dagingnya. Ia sangat kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Sayang, duduklah dulu. Aku akan mengambil obatmu di sana. Kenan menyuruh Hanin untuk duduk di kursi tunggu yang tak jauh dari tempat ia mengambil obat. Hanin tersenyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, Kenan kembali melangkahkan kakinya ke arah Hanin dengan satu kantong obat di tangan kanannya. Ayo sayang, kita sudah selesai. Kenan memasang lengannya agar Hanin dapat berdiri dengan lengan kokohnya sebagai penyangga tubuhnya berdiri dari kursi itu. Hanin kembali tersenyum. Setelah ini, kita mau kemana? Tanya Hanin saat mereka berjalan beriringan untuk meninggalkan gedung rumah sakit ini. Ke butik. Semula Kenan memang sudah memberitahu sang istri untuk agenda hari ini. Mereka juga sudah janji akan mencoba gaun seragam yang akan mereka pakai untuk acara akikah Kayla yang akan diadakan lusa. Para desainer langganan Rasti, Kiara Gunawan dan Kayla sudah mencoba gaun itu, dan hanya Kenan beserta istrinya yang belum mencobanya, mengingat jadwal Kenan yang padat sebelumnya. Nanti malam kita jadi ke rumah Mami, tanya Hanin. Sesampainya di parkiran VIP, Kenan membuka pintu untuk sang istri dan menuntunnya untuk duduk. Kenan berlari memutari mobil dan duduk di kursi kemudi. Kamu tidak ingin makan malam di rumah Mami? Kenan balik bertanya. Ia tahu bahwa Hanin takut jika ditanya oleh Rasti perihal jenis kelamin bayi yang ia kandung. Mengingat Rasti sering menuntut memiliki cucu sepasang. Aku mau. Hanin langsung menjawab. Kalau begitu, setelah dari butik, kita ke rumah Mami. Tapi sebelumnya kita mampir ke restoran untuk makan siang. Kasian, dia belum makan siang. Kenan mengelus perut buncit Hanin dan Hanin pun langsung tersenyum. Akhirnya kalian datang, ucap Rasti saat melihat Kenan dan Hanin tiba di kediamannya. Mami? Kenan langsung menghampiri ibunya dan mengecup pipinya. Rasti pun membalas pelukan dari sang putra. Kemudian bergantian dengan Hanin. Mami sehat? Tanya Hanin setelah memeluk ibu mertuanya. Sehat? Kamu sendiri bagaimana? Hanin mengangguk. Sehat, Mam. Alhamdulillah. Di sana terlihat Gunawan yang sedang duduk menggendong Kayla bersama Kiara di sampingnya, yang sedang menikmati aneka gorengan yang dibuat si Bibi. Makan mulu. Kenan menggoda adiknya. Malum, Busuy. Jadi bawaannya lapar terus. Alasan. Kenan meledek sang adik, hingga mereka yang ada di sana pun tergelak. Kenan menarik kursi untuk istrinya. Hanin pun duduk di sana. Terima kasih. Kenan tersenyum lalu duduk di samping Hanin. Bagaimana cucu Mami, sehat kan? Tanya Rasti yang juga ikut duduk di kursi meja makan itu. Alhamdulillah sehat, Mam. Jawab Hanin tersenyum ke arah Rasti. Gunawan duduk berhadapan dengan Kenan. Begitupun Kiara yang duduk berhadapan dengan Hanin.
Lalu si bibi datang dan mengambil Kayla dari pangkuan Gunawan. Rasti duduk di tengah-tengah kedua putra-putri dan pasangannya. "Kalian sudah ke butik?" tanya Rasti basa-basi dengan mata terarah pada Kenan. Sudah. "Gaunnya bagus nggak, Han?" tanya Kiara dengan arah mata tertuju pada Hanin. "Bagus, bagus banget. Siapa yang pilih?" "Aku dong," jawab Kiara tersenyum. Mereka berbincang sembari menikmati makan malam. "Oh iya, bagaimana hasil USG tadi? Apa jenis kelamin bayi kalian?" tanya Rasti membuat Kenan dan Hanin berhenti menyuapkan makanan ke dalam mulut mereka. Hanin terdiam. Ia tak bersuara, karena memang ini porsi Kenan untuk menjawab. Perempuan, Mam. Jawab Kenan santai. "Ya, Mami kira laki-laki. Kamu gak ngikutin saran Mami untuk makan yang mengandung kalium ya, Han?" Arah mata Rasti menuju ke arah Hanin. Hanin pun menoleh, tetapi ia bingung untuk menjawab. "Mami, sudahlah, mau laki-laki atau perempuan gak masalah. Yang penting bayinya sehat, dan ibunya juga sehat," saut Kiara yang sedikit kesal dengan sang ibu. Pasalnya Kiara pun pernah berada di posisi Hanin yang tertekan ketika hamil. Ia merasakan betul, ibu hamil itu sangat sensitif. Kenan pun terdiam. Ia tetap menyuapkan makanan itu ke mulutnya pelan. Padahal, Hanin berharap kata-kata yang dilontarkan Kiara itu keluar dari mulut suaminya, sebagai wujud pembelaan Kenan kepadanya di hadapan Rasti. "Tidak bisa begitu, Kiara. Putra pertama Kenan harus laki-laki, karena kelak dia nanti yang akan meneruskan semua aset keluarga Ditama, seperti Kenan sekarang," jawab Rasti. "Tapi kan bisa anak kedua atau anak ketiga kakak, Mam. Siapa tahu anak kedua atau anak ketiga kakak laki-laki. Yang penting laki-laki kan?" Kiara masih terus membela Hanin. Ibu dan anak perempuan itu terus berdebat, sedangkan orang yang didebatkan hanya diam, padahal mereka ada di sana. Gunawan yang merasa orang lain tidak dapat berkata apapun atau membela Hanin. Ia pun hanya bisa diam. Ia melirik ke arah Hanin untuk melihat keadaan wanita itu, sembari tetap menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Sesekali Hanin pun membalas tatapan Gunawan. Gunawan hanya tersenyum ke arah Hanin untuk memberi semangat dan jangan sedih. Sementara, Kenan masih terdiam dan hanya fokus pada makanannya. Ia sekalipun tak melirik ke arah Hanin untuk memberikan semangat, seperti Gun. Sontak, hal itu membuat hati Hanin sedih. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.